Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang ini kita masih bisa bertemu atau bertatap muka walaupun dalam tempat dan jarak yang berbeda. Yang mana dengan pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran BTQ yang kemarin kita sudah melaksanakan pembelajarannya bab 1, dan sekarang yaitu langsung ke bab 2 karena bab 1 sudah dianggap selesai dan sekarang kita lanjut ke bab 2. Nah, yang mana di bab 2 ini yaitu tentang surat Al-Lahab. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah terlebih dahulu seperti biasa kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan melanjutkan surat Al-Lahab. Di surat Al-Lahab yang pertama yaitu lantunan surat Al-Lahab. Lafadz surat Al-Lahab. Nah, di situ ada 5 ayat, yang mana dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu menerangkan tentang kisah dua orang, seorang paman Nabi beserta istrinya. Kok kenapa mesti mengisahkan tentang paman Nabi? Ini bukan kebaikannya, akan tetapi sebaliknya. Seperti apa? Mari kita coba ulas. Tapi kita sebutkan dulu. Surat Al-Lahab itu yaitu surat yang ke-111. Dan surat Al-Lahab disebut dengan surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkannya di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, coba kita ulas sejarah tentang surah Al-Lahab. Nah, siapa sih paman Nabi yang dikisahkan dalam surat Al-Lahab ini? Paman Nabi yaitu Abu Lahab. Yang nama aslinya bukan Abu Lahab, tapi Abdul Uzza bin Abdul Muthalib atau Abdul Muthalib. Kok kenapa mesti dikisahkan seperti ini? Di sini. Karena paman Nabi yang satu ini berbeda dengan yang lain. Dia itu seorang yang punya tahta, punya jabatan. Kemudian dia punya harta juga. Hartanya melimpah. Tapi tidak berguna diceritakan atau dikisahkan dalam surat ini. Kenapa tidak bergunanya? Karena dia memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang dia gunakan itu tidak berguna. Apa yang dia punya itu tidak berguna. Walaupun kasarnya kekayaannya Abu Lahab ini sampai 7 turunan pun tidak akan habis, kasarnya. Nah, tapi tidak berguna. Apalah daya kalau misalkan harta yang begitu banyak melimpah tapi tidak berguna. Maka dari itu kita jangan memusuhi Nabi. Emang bagaimana kisahnya? Nah, kisahnya seperti ini. Abu Lahab itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, beliau menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah menyampaikan secara sembunyi-sembunyi, turun lagi surah Asy-Syura. Di situ disuruh untuk menyampaikan kepada karib kerabatnya. Salah satunya kan Abu Lahab, para kerabatnya. Nah, di situ
Kemudian dikumpulkan para kerabatnya. Setelah dikumpulkan, beliau berdiri dan menyampaikan risalah atau wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, setelah itu, dengan penyampaian beliau, Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab keberatan. Kenapa? Karena dia menganut agama nenek moyang. Agama nenek moyangnya itu kan bukan Islam. Tapi kenapa beliau mengajarkan agama yang berbeda dengan nenek moyangnya? Makanya beliau keberatan dengan hal itu. Langsung menentang di hadapan orang banyak. Dalam artian keluarganya yang terbanyak. Nah, setelah itu Abu Lahab menentang, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk hal demikian? Kata Abu Lahab. Terus kata Rasulullah, iya. Terus diucapkan lagi oleh Rasulullah, diucapkan kepada orang banyak, apakah kalian mempercayai nanti pagi atau sore hari akan adanya penyerangan terhadap kita, dalam artian orang Islam? Terus para jamaahnya sepakat bilang iya, karena mendengar Abu Lahab tadi bilang iya. Maka dari itu Abu Lahab mengatakan lagi, celakalah engkau Muhammad, celaka dan celaka. Itu bilang. Maka dari itu turunlah ayat Al-Quran. Kata Allah, wahai malaikat Jibril, turunkanlah ayat ini. Diturunkan akhirnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah atau binasalah abi lahabin wa tab. Kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan celaka. Itu Allah sendiri yang mengucapkan itu. Kalau Allah yang sudah mengucapkan hal tersebut, maka sudah barang tentu orang tersebut pasti akan celaka. Nah, di mana celakanya? Itu belum sempurna ayatnya, belum sempurna keseluruhan untuk turunnya. Setelah itu kan lanjutnya ma'abna anhumaluhu wa makasab. Jadi barang atau kepunyaannya Abu Lahab, walaupun dia banyak, tapi itu tidak ada gunanya. Nah, selanjutnya setelah itu kemudian perang Badar. Setelah perang Badar, Abu Lahab itu mulai sakit, timbul bisul segala, udah sakit parah. Kemudian setelah sakit langsung mati. Setelah mati, kemudian masyarakat, tetangganya dan keluarganya pun tidak ada yang mau menguburkannya karena saking baunya. Setelah mati itu bau langsung Abu Lahab itu. Di dunia saja seperti itu baunya, sampai menyengat, sampai 3 hari itu masih belum dikuburkan. Terus sepakat para tetangganya bilang kepada keluarganya, kenapa mayat Abu Lahab ini tidak dibuang atau misalkan dibakar atau dilemparkan, dikubur? Karena menyiksa kita, terutama kami sebagai tetangganya. Baunya itu membusuk. Maka dari itu sepakat para tetangga dan keluarganya, akhirnya Abu Lahab itu dikubur. Dan dikuburnya pun aneh, beda dengan orang-orang yang lainnya. Dikuburnya
tidak melalui jarak jauh, tidak dipegang langsung, bagaikan corona, melebihi corona bahkan. Langsung jarak jauh, bikin peti, setelah bikin peti simpan, didorong pakai kayu, simpan juga dari jarak jauh. Kemudian pakai kayu juga dimasukinnya, saling dorong. Setelah itu kemudian setelah dimasukin ke peti, sebelumnya kan menggali lubang. Nah setelah dimasukkan ke peti, kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Itu pun tidak jarak dekat, jarak jauh, pakai kayu terus masukin ke dalam lubang tersebut. Setelah dimasukin ke dalam lubang, dilemparin lagi, di dunianya saja seperti itu, dilemparin sama masyarakatnya, pakai batu kerikil, pakai batu. Setelah pakai batu, kemudian pakai tanah sampai terpendam. Itu orang yang menghina, memusuhi, dan bahkan ingin mencelakai Nabi. Bukan hanya Abu Lahabnya, bahkan istrinya pun mencoba untuk mencelakai Nabi. Pernah di suatu waktu istrinya mencoba untuk mencelakai Nabi. Nabi biasanya lewat situ, diperhatikan. Kemudian istrinya mencoba untuk membuat supaya Nabi celaka. Mungkin ngasih paku atau misalkan beling atau apa, itu dikasih di situ supaya Nabi celaka. Maka dari itu istrinya pun ikut. Disebutkan dalam surat Al-Lahab yang selanjutnya, maka istrinya pun sebagai pembawa kayu bakar. Akhirnya di situ istrinya pun sama masuk neraka juga. Itu sudah disebutkan di dalam surat Al-Lahab. Makanya kita jangan sampai seperti hal tersebut yang dilakukan oleh Abu Lahab. Jangan sampai untuk menolak Nabi, menghina Nabi, ataupun memusuhi Nabi. Akan tetapi harus sebaliknya, kita harus memuliakan Nabi, bahkan beserta keturunannya atau ahli ilmu sebagai ahli waris Nabi. Sehingga dengan adanya itu insya Allah kita pun akan dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu ini salah satu surah Al-Lahab ini pesan untuk kita supaya kita tidak selalu memusuhi Nabi, akan tetapi sebaliknya kita harus berbuat baik terhadap Nabi dan ajarannya. Kalau misalkan seperti itu, nanti kita insya Allah akan dimuliakan oleh Nabi, bahkan diberi syafaat oleh Nabi. Mungkin hanya ini cuplikan atau misalkan ujangan dari surah Al-Lahab, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kalau misalkan ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan kalau yang benar itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.